Bab 486 Malam yang Dalam. Lu Xiying tidak bisa menggerakkan pergelangan tangannya, tidak peduli bagaimana dia berjuang. Wajahnya segera menjadi gelap dan dia berteriak, "Dasar sampah! Apa kau sedang merayu kematian? Budak pedang, lepaskan kakak senior lu saat ini juga." Mata Leng Feng bersinar dengan aura membunuh saat dia menghunus senjatanya. Ini memberi isyarat kepada semua orang untuk menghunus pedang mereka juga. Melihat pemandangan ini, Lu Xiying menjadi tenang dan mencibir, "Kamu cukup berani. Siapa kau yang mencampuri urusan saya?" menegur gadis ini. "Kenapa kau tidak mencoba menyentuhku sekali lagi, dasar sampah?" Lin Yun mencibir dalam hati. Pada jarak sedekat itu, dia punya lebih dari 10 cara untuk membunuh Lu Xiying. Bahkan jika dia baru pulih 70% dari luka-lukanya, dia masih bisa pergi dengan selamat setelah membunuhnya. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk berbicara dengannya dengan nada seperti itu. "Kakak Lin, lepaskan kakak Lu." Bai Yi terkejut dengan tindakan Lin Yun dan segera menenangkannya. Melihat Bai Yi, Lin Yun menghela nafas dalam hati. Dia masih terlalu lembut. "Kamu sedang merayu kematian." Tapi saat dia melepaskan cengkeramannya, Lu Xiying menikam sarung pedangnya ke dada Lin Yun. Tidak. Wajah Bai Yi berubah dan dia berdiri di hadapan Lin Yun. Sarung pedang itu mengenai dada Bai Yi, yang membuat Bai Yi mengerang kesakitan. Adegan ini mengejutkan banyak orang. "Bodoh," cibir Lu Xiying. "Jangan." Bai Yi segera meraih Lin Yun dan dia tersenyum, "Kakak Lin, tenanglah. Aku baik-baik saja." Lin Yun menggigit bibirnya dan dia melirik ke arah Lu Xiying. Hal ini langsung membuat Lu Xiying merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia merasakan aura pembunuh yang tak terbatas terfokus padanya, yang membuatnya gemetar. Apa yang terjadi? Liu Yunyan keluar tepat pada saat ini. "Kakak senior Liu, sampah ini ingin mengikuti kita turun ke perahu, jadi aku memberinya pelajaran. Tapi siapa yang tahu kalau saudari muda Bai akan melangkah maju dan melakukan serangan untuknya," desah Lu Xiying. Menarik. Wajah Lin Yun muram saat sudut bibirnya terangkat. Dia agak terkesan dengan kemampuan Lu Xiying untuk membuat klaim palsu. "Bukan begitu. Kakak Lin tidak memohon padaku. Aku hanya takut tidak ada yang menjaganya di kapal. Lagi pula, ini baru 2 hari." Bai Yi berbisik saat dia mencoba untuk bangun. Tapi rasa sakit itu membuat bibirnya bergerak-gerak kesakitan. Mata Liu Yunyan bersinar dengan cahaya saat dia datang untuk memeriksa luka Bai Yi. Tak lama kemudian, dia berbalik untuk melihat Lu Xiying yang membuat Lu Xiying mulai panik. "Pelajaranmu ini cukup berat," kata Liu Yunyan tanpa ekspresi di wajahnya. "Maafkan aku," kata Lu Xiying dengan kepala menunduk. Liu Yunyan mendengus dan dia menoleh ke Lin Yun, "Kamu boleh ikut. Tapi kamu tidak boleh bertindak sendiri tanpa seizinku." "Terima kasih, kakak senior," celetuk Bai Yi sambil mengusap lukanya. "Lin Yun, ikutlah denganku," kata Liu Yunyan sambil berbalik. "Kakak Lin," kata Bai Yi. "Jangan khawatirkan aku," kata Lin Yun sambil mengikuti di belakang Liu Yunyan. Ketika mereka sampai di sudut yang sepi, Liu Yunyan menatap Lin Yun, "Kamu agak terpaku pada pedangmu." Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Liu Yunyan pasti merasa bahwa dia berbohong pada Bai Yi dan memohon padanya untuk membawanya dengan sengaja sebelum mencuri pedangnya kembali. "Kamu bisa berpikir sesukamu," kata Lin Yun. Dia tidak tertarik untuk berdebat. Dia hanya bisa mendapatkan semua barangnya kembali saat dia memulihkan lukanya sebelum pergi. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Bai Yi, gadis konyol itu. "Ini adalah 50 batu giok spiritual kelas 3. Anggap saja sebagai kompensasi saya," kata Liu Yunyan dengan tenang. Hal ini membuat Lin Yun terkejut karena Liu Yunyan agak murah hati. Dia benar-benar layak menjadi murid dari kekuatan penguasa semu. Bagaimanapun, batu giok spiritual kelas 3 sangat berharga. Jika dia memiliki begitu banyak sumber daya, dia bisa saja selesai memurnikan energi pedangnya sekarang. "Kamu tidak mau berpisah dengannya?" Liu Yunyan mengambil kembali batu giok spiritual itu dan berkata, "Aku akan membuat Xiying mengembalikan pedang itu padamu setelah misi ini. Anggap saja aku berhutang budi padamu." Misi. Lin Yun langsung mengerti apa yang coba dilakukan Liu Yunyan. Dia pasti merasa bahwa Lu Xiying akan lebih kuat dengan pedang pemakaman bunga, jadi dia akan berkontribusi lebih banyak. Sepertinya Liu Yunyan cukup peduli dengan teratai emas api nila. Tapi dia pasti bercanda untuk berpikir bahwa Lu Xiying bisa melepaskan kekuatan pedang pemakaman bunga. Pedang itu sudah mengakuinya sebagai pemilik, jadi dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakannya di dunia ini.
Bahkan jika orang lain mengambilnya, tidak mungkin dia bisa mengeluarkan kekuatannya. Nona Liu, aku akan jujur padamu. Itu bukan hanya pedang pemakaman bunga, kata Lin Yun. Selain pedang pemakaman bunga, saya juga kehilangan inti binatang alam jiwa surgawi, artefak kosmik tingkat tinggi, artefak rahasia kuno, dan sebuah lukisan kepada Lu Xiying. Wajah Liu Yunyan berubah dan dia menatap Lin Yun dengan kecewa, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Kamu bisa memilih untuk percaya apapun yang kamu mau, kata Lin Yun sambil menarik kedua lengannya. Tapi tindakan Lin Yun telah membuat Liu Yunyan marah. Dia sudah merendahkan dirinya sebagai elit Akademi Provinsi Surgawi untuk berbicara dengan Lin Yun, tapi Lin Yun masih memperlakukannya dengan bodoh. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang budak pedang memiliki begitu banyak harta? Apakah dia menganggapnya bodoh? Liu Yunyan berbicara dengan dingin, kalau begitu kamu bisa mengikuti. Tapi jangan biarkan aku menemukan tindakan apapun darimu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah, bahkan demi Bai Yi. Tepat pada saat ini, ada keributan di geladak. Ketika Lin Yun menoleh, dia melihat sebuah perahu dengan lambang sayap darah di benderanya. Banyak kultivator muda yang memancarkan aura iblis berdiri di atas geladak. Paviliun sayap darah. Wajah Liu Yunyan berubah saat dia segera melangkah maju. Paviliun sayap darah sebenarnya ada di sini. Mereka benar-benar menjengkelkan seperti hama. Murid-murid Akademi Provinsi Surgawi semuanya mengenakan ekspresi serius. Siapa mereka? Lin Yun bertanya pada Bai Yi. Seorang pemuda yang mengenakan pakaian merah tua berdiri di atas kapal dengan senyum tipis di bibirnya yang membuatnya terlihat menakutkan. Mereka dari Paviliun Sayap Darah. Yang memimpin mereka adalah Pan Yue, seorang murid peringkat tinggi di Paviliun Sayap Darah. Kultivasinya berada pada tahap Yin yang lebih rendah, jelas Bai Yi. Sekte kami selalu memiliki hubungan yang buruk. Ini merepotkan sekarang. Lin Yun hanya menganggukkan kepalanya. Dia menatap Pan Yue sebentar dan mengalihkan pandangannya. Di belakang Pan Yue berdiri seorang pria berpakaian hitam dengan wajah tertutup topeng. Jika bukan karena indera Lin Yun yang tajam, dia akan mengabaikan orang itu. Liu Yunyan, kau cukup cepat. Aku hampir kehilangan jejakmu, kata Pan Yue dengan senyum tebal di wajahnya. Jadi bagaimana jika kau menyusulku? Bicaralah setelah kau merebut teratai emas api nila, kata Liu Yunyan. Mari kita tunggu dan lihat saja nanti. Tawa Pan Yue. Ketika dia berbalik, matanya gelap. Perahu Paviliun Sayap Darah segera menghilang dari pandangan semua orang, tapi kemunculan mereka seperti awan gelap yang membayangi hati semua orang. Mereka tahu bahwa perjalanannya tidak akan mulus. Ketika semua orang turun dari perahu, mereka mulai dengan hati-hati melakukan perjalanan melalui hutan. Ketika mereka secara bertahap masuk lebih dalam ke pegunungan tulang darah, mereka mulai menemukan lebih banyak binatang iblis. Tapi binatang-binatang iblis itu cukup mudah untuk dihadapi. Saat senja tiba, Liu Yunyan memilih untuk mendirikan kemah untuk bermalam. Lin Yun bersandar pada sebuah pohon tua sambil melihat semua orang bekerja. Beberapa murid bahkan memasang rune spiritual dan jebakan di sekitarnya untuk pertahanan. Semuanya berjalan lancar di bawah instruksi Liu Yunyan. Dia cukup mampu, tapi Lin Yun tidak mau membantu karena dia tahu bahwa dia tidak menyukainya. Luka saya hampir sembuh, tapi saya mengubah 70% energi asal saya. Jika aku bisa mengubah 100% menjadi energi pedang, aku akan memiliki 50% kesempatan untuk menang bahkan ketika menghadapi ahli tingkat Yin yang lebih tinggi. Lin Yun merenung dalam hati. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia tidak memiliki sumber daya. Jika dia memiliki cukup giok spiritual kelas 3, tidak hanya dia bisa sembuh dari lukanya lebih cepat, tapi dia juga bisa memurnikan lebih banyak energi asalnya menjadi energi pedang. Kakak Lin. Kepala Bai Yi keluar dari tenda. Dia pertama kali melihat sekeliling sebelum dia menatap Lin Yun sambil tersenyum, masuklah sebentar. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Yun menggosok hidungnya dengan bingung. Murid-murid yang lain sibuk dengan urusan mereka, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Ini, untukmu, kata Bai Yi sambil mengeluarkan setumpuk batu giok spiritual kelas 3. Setidaknya ada 70 dari mereka. Ini, Lin Yun bahkan lebih bingung. Kakak Lin, aku telah melihatmu diam-diam berkultivasi beberapa hari terakhir. Kau pasti sedang berusaha memulihkan kekuatanmu, kan? Kakak perempuan senior mengatakan bahwa luka-luka Anda serius, jadi akan sulit bagi Anda untuk pulih. Aku tidak bisa membantumu dengan itu, tapi kamu bisa memiliki giok spiritual ini, kata Bai Yi.
Lin Yun merasakan hidungnya menjadi masam dan dia tersenyum pahit, kakak perempuanmu sudah mengatakan bahwa aku cacat. Kenapa kau memberiku begitu banyak batu giok spiritual? Tidakkah mereka akan sia-sia? Bagaimana mungkin? Bahkan jika Anda tidak dapat memulihkan kekuatan Anda dengan mereka, Anda masih bisa menyehatkan tubuh Anda, kata Bai Yi. Dia dengan paksa menyerahkan batu giok spiritual kepada Lin Yun dan tersenyum sambil mengguncang kantong interspasialnya. Selain itu, saya masih punya beberapa lagi. Saya menyimpan banyak giok spiritual yang diberikan kepada saya oleh Akademi. Terima kasih. Lin Yun akhirnya menerimanya karena dia sangat membutuhkannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga senang kamu bisa memulihkan kekuatanmu, kata Bai Yi dengan wajah memerah sambil melambaikan tangannya. Setelah keluar dari tenda, Lin Yun memandangi kantong antar ruang dengan banyak emosi. Gadis itu tidak tahu betapa hebatnya dia membantu. Aku harus fokus untuk menyempurnakannya malam ini. Lin Yun mencari sudut terpencil dan mulai memurnikan batu giok spiritual kelas 3. Saat dia mengedarkan sutra pedang Ziyuan, dia bisa merasakan energi spiritual murni mengalir ke dalam tubuhnya yang diserap oleh bunga Ziyuan. Tak lama kemudian, perasaan puas menyebar ke seluruh tubuhnya. Pembuluh darahnya yang dalam memperbaiki diri dengan kecepatan yang terlihat. Fisik pertempuran Drakopan miliknya memiliki kecepatan penyembuhan yang kuat, belum lagi dia memiliki banyak giok spiritual kelas 3 sekarang. Tapi ambisinya tidak hanya berakhir dengan memulihkan luka-lukanya. Dia ingin memurnikan semua giok spiritual dan mengubah semua energi asalnya menjadi energi pedang. Setengah jam kemudian, Lin Yun membuka matanya. Dia telah memurnikan semua batu giok spiritual dan matanya bersinar terang dalam kegelapan. Semua dari 70 batu giok spiritual kelas 3 telah direduksi menjadi abu. Sedikit lagi, Lin Yun hanya memurnikan 90% dari energi asalnya setelah menghabiskan semua batu giok spiritual. Tapi dia yakin bahwa dia tidak akan berada dalam posisi yang buruk jika dia menghadapi ahli tingkat Yin yang lebih tinggi. Sedangkan untuk ahli tingkat Yin yang lebih rendah, dia bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Kemudian lagi, dia bahkan lebih senang karena dia telah pulih sepenuhnya dari cederanya. Dia tidak hanya memulihkan kekuatannya, tetapi kekuatannya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ketika dia mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Tiba-tiba, mata Lin Yun berkedip dan dia berbalik ke arah tertentu. Aura kekerasan datang dari arah itu, yang mengganggu keheningan malam. Ini membuat wajah semua murid berubah saat mereka membuka mata. Seseorang berteriak, binatang-binatang iblis. Binatang-binatang iblis itu mengamuk. Teriakan yang mengejutkan itu langsung membangunkan semua orang. Apa yang akan datang pada akhirnya akan datang, gumam Lin Yun saat dia melihat ke arah tenda Bai Yi. Dia tidak peduli dengan kematian orang-orang ini, tapi tidak ada yang bisa menyakiti Bai Yi dengan adanya dia di sekitarnya. Bab 487 Baiklah. Raungan menakutkan memecah malam yang sunyi. Seluruh pegunungan ditutupi aura yang tidak menyenangkan dan mata merah yang tak terhitung jumlahnya bersinar dalam kegelapan. Tak lama kemudian, tanah mulai bergetar saat binatang-binatang iblis itu memulai serangan mereka. Waspada, waspada. Keributan ini secara alami membuat murid-murid Akademi Provinsi Surgawi khawatir. Mereka terkejut terbangun dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tak lama kemudian, beberapa murid mati dengan mengerikan di bawah cakar binatang iblis itu. Keributan itu membuat semua murid berhamburan keluar dari tenda mereka dan wajah mereka menjadi jelek saat melihat pemandangan ini. Sialan. Itu adalah Draconian Rock Rats. Wajah Liu Yunyan menjadi dingin ketika dia melihat tikus setinggi 3 meter yang berdiri dengan 2 kaki. Draconian Rock Rats hanya berada di tahap ke-8 dari alam bela diri yang mendalam, tetapi mereka memiliki cakar yang tajam dan pertahanan yang sangat kuat. Mereka sulit untuk dihadapi karena mereka bekerja secara berkelompok. Apa yang terjadi? Mengapa Draconian Rock Rats menyerang kita tanpa alasan? Sialan, mereka terlalu banyak. Adegan itu jatuh ke dalam kekacauan saat banyak murid mulai panik. Tapi tepat pada saat ini, tekanan kuat dilepaskan dari udara. Tekanan itu datang dari Liu Yunyan. Dia berada di tingkat Yin yang lebih rendah dan auranya membuat Draconian Rock Rats menghentikan serangan mereka untuk beberapa saat. Mati. Cahaya dingin berkedip-kedip di matanya dan dia menghunus pedangnya. Hanya butuh satu ayunan baginya untuk membelah beberapa Draconian Rock Rat menjadi 2. Jangan panik. Binatang-binatang iblis itu tidak perlu dikhawatirkan dengan adanya kakak senior Liu di sini. Tindakan tegas Liu Yunyan telah menenangkan emosi semua orang. Ketika para murid menjadi tenang,
mereka mulai melancarkan serangan mereka ke arah binatang iblis. Pertempuran pecah seketika dan Lin Yun menyaksikan adegan ini dengan tenang. Seluruh pertempuran berantakan, tetapi situasinya sedikit tenang setelah Liu Yunyan bergerak. Tapi pertempuran ini tidak akan mudah. Bagaimanapun, ada 3 kali lebih banyak Draconian Rock Rats daripada murid-muridnya. Selain itu, ada sesuatu yang tidak normal tentang mereka karena mereka tidak takut mati. Apakah orang itu? Lin Yun teringat pada pria bertopeng rakun yang dia lihat di siang hari. Dia kemudian menyapu pandangannya untuk mencari Lu Xiying dan menemukannya sedang bertarung melawan beberapa binatang iblis dengan pedang pemakaman bunga. Kultivasinya berada di alam istana ungu setengah langkah, jadi dia secara alami tidak takut pada Draconian Rock Rats. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Lin Yun juga menemukan bahwa Lu Xiying sesekali melihat pedang pemakaman bunga dengan bingung. Pedang yang seharusnya sebanding dengan artefak kosmik ini ternyata tidak berbeda dengan senjata biasa di tangannya. Tidak hanya tidak bisa meningkatkan kekuatannya, tapi malah melemahkannya. Melihat bibirnya, Lin Yun bisa menebak bahwa dia pasti mengumpat. Jelas, dia merasa jengkel karena pedang itu sangat mengecewakan. Kamu tidak akan merasa kesal segera, senyum Lin Yun. Apa yang terjadi? Bai Yi keluar dari tendanya saat ini dan wajahnya menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Itu membuatnya gemetar. Ketika dia melihat bahwa Liu Yunyan sedang melawan binatang iblis, dia mengedarkan energi asalnya dan menerjang maju tanpa ragu-ragu. Tapi saat dia bergerak, seekor Draconian Rock Rat menerkamnya. Draconian Rock Rat turun dari langit sambil mengacungkan cakarnya ke kepalanya. Tapi tiba-tiba, sebuah sinar keperakan terbang dan menembus kepala Draconian Rock Rat. Saat darah berceceran, binatang iblis itu jatuh ke tanah. Draconian Rock Rat yang merepotkan itu benar-benar mati dalam satu serangan dari Lin Yun. Ini karena pedang Lin Yun adalah kutukan bagi binatang iblis yang mahir dalam bertahan. Kematian Draconian Rock Rat yang tiba-tiba membuat Bai Yi tertegun sejenak. Tapi bahaya tidak hilang hanya karena kekacauan di kamp mencapai puncaknya. Binatang-binatang iblis itu semakin ganas saat mata merah mereka bersinar dengan ganas seperti 2 kobaran api. Pada saat yang sama, segel samar-samar dapat terlihat di pupil merah mereka seolah-olah mereka terkendali. Seluruh perkemahan berdarah dan murid-murid Akademi Provinsi Surgawi mengalami kesulitan menangkis mereka. Wajah Liu Yunyan juga jelek. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sehingga binatang iblis itu tidak terhalang oleh auranya. Tiba-tiba, dia teringat akan senyum menakutkan Pan Yue saat mereka bertemu sebelumnya. Paviliun Sayap Darah. Liu Yunyan yakin bahwa ini pasti disebabkan oleh Paviliun Sayap Darah karena mereka mencoba menghentikan mereka untuk bersaing memperebutkan teratai emas api nila. Tetapi bahkan jika dia menebak alasannya, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang situasi ini. Dia bahkan tidak tahu di mana musuh-musuhnya berada. Pada saat yang sama, 10 Draconian Rock Rats yang aneh menerkam Bai Yi. Bai Yi keras kepala dan masih menyerbu ke arah Liu Yunyan, mengabaikan bahaya. Setiap beberapa langkah, dia akan menghadapi bahaya baru. Gadis yang merepotkan, senyum Lin Yun pahit saat dia berlari ke depan dengan 7 langkah mendalam. Ketika dia melihat 10 Draconian Rock Rats yang kejam, matanya bersinar dingin dan dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedangnya. Ketika dia menunjuk dengan jari-jarinya, niat pedangnya menembus dahi Draconian Rock Rats, merenggut nyawa mereka seketika. Kakak Lin, seru Bai Yi. Dia dengan cepat berlari dan memegang sudut pakaian Lin Yun. Akhirnya kau takut juga sekarang. Senyum Lin Yun getir. Bai Yi menunjukkan ekspresi malu-malu. Namun, dia segera memikirkan sesuatu dan bersukacita, Kakak Lin, ye kau sudah pulih. Kurasa, senyum Lin Yun. Dia memang memulihkan kekuatannya, tapi dia tidak memiliki kekuatan penuh tanpa pedang pemakaman bunga. Wow, mata Bai Yi berbinar-binar seperti bintang. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Draconian Rock Rats mati. Kekuatan ini sudah sebanding dengan Liu Yunyan. Orang harus tahu bahwa Liu Yunyan adalah idola Bai Yi. Bisakah Anda membantu kami? Memohon Bai Yi. Akademi Provinsi Surgawi dalam bahaya dan dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya jika ini terus berlanjut. Dia ingin Lin Yun membantu setelah melihat betapa kuatnya dia, tidak mempertimbangkan apa yang telah dilalui Lin Yun karena murid-murid Akademi Provinsi Surgawi. Murid-murid menatapnya dengan jijik dan memanggilnya budak pedang. Lu Xiying telah mencuri pedang pemakaman bunga bersama dengan hartanya. Bahkan Liu Yunyan pun memandangnya dengan jijik. Jadi mengapa Lin Yun harus membantu? Dia hanya peduli pada satu orang di sini. Selain Bai Yi, hidup dan mati yang lain tidak menjadi perhatiannya. Tidak, tetap di sini dan jangan pergi ke tempat lain.
Aku bisa menjamin tidak ada satupun dari binatang iblis itu yang bisa melukaimu, kata Lin Yun dengan tenang. Aku tahu kakak-kakak senior tidak menyukaimu dan kakak Lu bahkan mencuri pedangmu, tapi kakak Liu memperlakukanku dengan baik, kata Bai Yi sambil matanya memerah. Dia kemudian menggigit bibirnya, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin membantu, tapi saya tidak bisa berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa. Lin Yun mengusap dahinya dan dia mengalah, baiklah, aku akan membantumu sekali ini. Tapi kau harus berjanji padaku untuk tinggal di sini. Oke, aku tahu kau orang yang baik dan kau pasti akan membantu, senyum Bai Yi dengan cahaya licik berkedip-kedip di matanya. Dia menganggukkan kepalanya, aku akan tinggal di sini dengan patuh. Dia senang. Tidak hanya dia senang karena Lin Yun bersedia membantu, tetapi juga fakta bahwa Lin Yun adalah orang yang baik. Melihat cahaya licik di mata Bai Yi, Lin Yun tersenyum pahit. Apakah gadis ini berpikir bahwa dia menang dengan memainkan beberapa trik? Melihat tatapan Lin Yun, wajah Bai Yi memerah. Dia kemudian mengalihkan pandangannya, kakak Lin, bagaimana kamu akan membantu? Lin Yun memejamkan matanya sebentar dan mengayunkan pedangnya. Dia bisa merasakan fluktuasi aneh di udara. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan dia punya beberapa ide untuk menyelesaikan situasi. Dia berbalik untuk melihat Bai Yi, berjanjilah padaku untuk tinggal di sini dengan patuh. Jika terjadi sesuatu padamu, aku akan membunuh semua orang di sini. Tatapan seriusnya mengejutkan Bai Yi, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Setelah Lin Yun pergi, Bai Yi tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, aku berjanji padamu. Tetapi kamu juga harus kembali dengan selamat. Lin Yun berbalik dan menatapnya sambil tersenyum. Detik berikutnya, dia menghilang ke dalam kegelapan. Bab 488 mematahkan susunan. Lin Yun melakukan perjalanan melewati hutan dengan ekspresi serius karena dia tidak berani ceroboh. Dia berhenti di sebuah cabang pohon sebentar dan memejamkan mata. Ketika dia menutup matanya, niat pedangnya berfluktuasi dan dia mulai merasakan energi aneh berdesir di udara sekali lagi. Terdengar seperti hantu yang menangis atau alat musik. Apakah itu di sana? Lin Yun membuka matanya dan dia melihat ke arah datangnya suara itu. Dia yakin bahwa niat pedangnya mengarahkannya ke arah yang benar. Tanpa ragu-ragu, dia mengeksekusi 7 langkah mendalam dan meninggalkan bayangan di hutan. Saat dia semakin mendekat, dia bisa mendengar musik dengan lebih jelas. Dia benar, ada seseorang yang mengendalikan Draconian Rock Rats. Tanpa ada tanda-tanda, Lin Yun berhenti. Beberapa orang berpakaian hitam berlari keluar dari hutan saat mereka menatapnya. Bunuh dia. Orang-orang berpakaian hitam itu menerjang ke arahnya tanpa ragu-ragu. Ini juga berarti bahwa sang dalang tidak dapat membebaskan dirinya sendiri dalam waktu dekat. Tapi mereka pasti sedang bermimpi untuk berpikir bahwa mereka bisa membunuhnya hanya dengan orang sebanyak ini. Melihat orang-orang berpakaian hitam menyerbu, mata Lin Yun berbinar. Auman naga dan harimau bergema keluar dari tubuhnya dan dia melayangkan pukulannya yang diselimuti cahaya keperakan. Pukulan itu menyambar ke arah mereka seperti sambaran petir. Pukulannya dengan mudah menjatuhkan orang-orang berpakaian hitam itu ke belakang saat mereka meledak menjadi awan darah. Itu adalah serangan mematikan yang merenggut nyawa mereka seketika. Dengan 90% energi asalnya yang dikonversi, dia bisa menghancurkan semua lawan yang memiliki kultivasi lebih rendah darinya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan mengambil kantung antar ruang mereka. Ini terasa enak. Jika aku bisa mendapatkan pedangku kembali, aku seharusnya bisa menghadapi kultivator tingkat yin yang lebih rendah, senyum Lin Yun penuh percaya diri. Dia mengetuk tanah dan melesat seperti anak panah. Saat dia semakin dekat dengan dalang, jumlah pria berpakaian hitam yang dia temui di sepanjang jalan meningkat. Tapi mereka hanya berada di tahap ke-8 atau ke-9 dari alam bela diri yang mendalam. Kembali ketika dia berada di Kekaisaran Qin besar, dia dapat dengan mudah menghancurkan orang dengan tingkat kultivasi itu. Sekarang dia jauh lebih kuat, itu bahkan lebih mudah. Itu. Lin Yun mendarat di pohon kuno dan melihat susunan rune spiritual di depan. Seluruh susunan itu diatur dengan batu giok spiritual kelas 3 dan sepertinya setidaknya 1000 telah digunakan. Ada seorang pria berpakaian hitam duduk di tengah-tengah susunan itu dengan puluhan tengkorak di sekelilingnya. Susunannya aneh, penuh dengan energi jahat. Sungguh murah hati. Lin Yun dikejutkan oleh batu giok spiritual yang digunakan untuk mengatur susunan ini. Di saat yang sama, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika Lin Yun melihat pria berpakaian hitam itu, dia tahu tebakannya benar. Pria itu mengenakan topeng rakun saat dia meniup seruling tulang.
Saat dia meniup seruling tulang, susunan itu beredar dan tengkorak di sekelilingnya akan terus memancarkan racun hitam. Ini pasti susunan yang memanipulasi Draconia Rockrats. Orang misterius yang dilihat Lin Yun di atas kapal paviliun sayap darah benar-benar pelakunya. Sialan. Mata pria berpakaian hitam itu memancarkan aura membunuh saat musik tiba-tiba berubah. Racun yang menakutkan menyapu keluar dari tubuhnya dan berhembus ke arah Lin Yun. Aneh. Lin Yun mengerutkan alisnya. Tapi dia tidak panik dengan serangan itu. Auman naga dan harimau bergema keluar dari tubuhnya dan dia melemparkan tinjunya ke depan untuk berbenturan dengan racun hitam. Bentrokan itu membuat tanah bergetar dan pepohonan di sekitarnya mulai tumbang. Detik berikutnya, racun itu membentuk tengkorak yang tampak menyeramkan yang terbang ke arah Lin Yun. Lin Yun merentangkan kedua lengannya dan membubung ke langit, membentuk segel vajra emas. Ketika tengkorak itu sudah dekat, Lin Yun mengirim segel itu terbang untuk menghancurkannya seketika. Energi asal yang sangat kuat. Pria bertopeng itu terkejut dan dia mulai mengumpulkan racun hitam sekali lagi. Tangan pemakan jiwa. Racun hitam membentuk tangan merah yang menyelimuti Lin Yun. Rasanya tangan itu bahkan bisa menghancurkan jiwanya. Merayu kematian. Lin Yun mencibir dalam hati saat dia mulai membentuk segel lagi. Kali ini, itu adalah segel penakluk iblis. Pedang raksasa itu menembus tangan merah itu dengan mudah, tapi di detik berikutnya, sesosok tubuh melesat keluar di bawah sinar bulan. Enyahlah. Aura Lin Yun melonjak dan dia melepaskan segel surgawi. Energi asalnya membentuk 18 sinar pedang yang melesat keluar. Di bawah pemberdayaan segel surgawi, Lin Yun mengirimkan serangannya ke dalam susunan ke arah pria bertopeng. Pria bertopeng itu mulai panik karena dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada akhirnya, susunan itu terganggu dan dia tidak punya pilihan selain mundur. Merasa tidak berdaya, pria berpakaian hitam itu meletakkan seruling tulang dan mulai berlari. Namun tengkorak-tengkorak yang memancarkan racun hitam itu tiba-tiba meledak. Mereka berubah menjadi pusaran merah yang melesat ke arah pria bertopeng itu. Hal ini membuat pria bertopeng itu memuntahkan seteguk darah karena dia menderita akibat serangan balik dari susunan itu. Lin Yun bisa merasakan bahwa pria bertopeng itu telah melemah setidaknya 50%. Ini adalah kesempatan besar bagi Lin Yun untuk membunuh pria bertopeng itu. Dia mulai membentuk segel, kali ini menggabungkan keempatnya. Aura menakutkan melonjak dari tubuh Lin Yun ketika keempat segel itu bergabung dan aura Lin Yun mencapai ketinggian yang menakutkan yang jauh melebihi apa yang bisa dilepaskan oleh kultivator alam istana setengah langkah. Kamu mendekati kematian. Pria bertopeng itu sangat marah saat dia mendorong telapak tangannya ke arah Lin Yun. Sebuah tangan merah terbang ke udara ke arah Lin Yun. Ketika tinju Lin Yun berbenturan dengan tangan merah itu, ilusi mulai muncul di benak Lin Yun yang sempat membuatnya bingung. Dia bisa melihat lautan mayat tergeletak di hadapannya. Sebuah ilusi. Membunuhmu akan semudah menghancurkan semut jika bukan karena fakta bahwa aku harus mengendalikan susunannya, cibir pria bertopeng itu. Tangannya yang mengering terulur dari lengan bajunya dan menuju ke jantung Lin Yun. Tapi tepat ketika dia akan mencapai Lin Yun, sebuah pedang yang tak terbatas keluar dari tubuh Lin Yun. Aku ditipu. Pria bertopeng itu terkejut. Lin Yun bisa saja mematahkan ilusi itu jauh lebih awal, tapi dia menunggu dengan sengaja. Kamu ingin lari? Sudah terlambat. Dengus Lin Yun sambil mengirimkan 4 segel gabungan ke dada pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu terlempar dan dia memuntahkan seteguk darah. Ketika dia jatuh ke tanah, dia menghilang di detik berikutnya dan hanya meninggalkan topeng. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, pria bertopeng itu sudah pergi. Lin Yun mengambil topeng rakun itu, tapi dia tidak mengejar pria bertopeng itu. Ada sesuatu yang tidak biasa dari pria ini, jadi tidak akan mudah bagi Lin Yun untuk mengalahkannya jika dia tidak menderita serangan balik dari susunan itu. Lebih jauh lagi, Lin Yun melemah tanpa pedangnya. Kembali ke perkemahan Akademi Provinsi Surgawi, tempat itu berlumuran darah. Tiba-tiba, Draconian Rockrats tiba-tiba melarikan diri. Apa yang terjadi? Banyak murid yang terkejut. Bahkan Liu Yunyan pun terkejut. Tapi dia hanya memikirkannya sebentar sebelum dia berbicara, hitung korban. Jangan lengah karena mereka bisa kembali kapan saja. Sekarang semua orang akhirnya santai, erangan mulai terdengar di kamp. Bai, apa kau sendiri yang membunuh mereka? Wow, astaga, 18 Draconian Rockrats. Seruan terdengar saat semua orang mengepung Bai. Bahkan Liu Yunyan mengerutkan alisnya saat dia berjalan mendekat. Ini membuat wajah Bai memerah saat dia dengan cepat melambaikan tangannya, bukan aku. Itu adalah kakak Lin.
Lebih jauh lagi, dia bahkan mengatakan bahwa binatang iblis ini sedang dimanipulasi. Dia pasti telah mengalahkan dalang. Jika tidak, binatang iblis itu tidak akan melarikan diri. Saat ini, dia sangat senang karena Lin Yun benar-benar berhasil melakukannya. Lin Yun. Banyak orang tidak bisa mempercayainya. Apakah kamu sakit dalam pikiranmu? Lu Xiying sangat marah saat dia berjalan mendekat. Dia mendengus, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Seorang budak pedang mampu membunuh rokrat kejam sebanyak ini. Binatang-binatang iblis itu jelas-jelas diusir oleh kami, tapi kau bilang seorang budak pedang yang melakukannya. Apa kau sedang merayu kematian? Murid-murid Akademi Provinsi Surgawi segera menganggukkan kepala mereka dalam hati saat mereka menatap Bai Yi dengan aneh. Binatang iblis menderita banyak korban di bawah pembalasan mereka, jadi agak terlalu lucu bahwa Bai Yi mengatakan itu semua berkat kontribusi Lin Yun. Aku serius. Itu pasti kakak Lin. Dia berjanji padaku sebelum dia pergi. Bai Yi mengumpulkan keberaniannya. Omong kosong. Budak pedang itu pasti sudah melarikan diri. Sebutkan cacat itu sekali lagi dan aku akan menamparmu sampai mati. Lu Xiying menginjak-injak jalan dengan wajah yang gelap. Dia sudah sangat marah karena dia dikacaukan oleh pedang pemakaman bunga. Dia awalnya ingin mencari Lin Yun setelah pertempuran, tapi Lin Yun tidak bisa ditemukan. Jadi dia secara alami melampiaskan kemarahannya pada Bai Yi. Itu kakak Lin. Dia berjanji untuk membantu kita, kata Bai Yi dengan gigi gemeretak. Kamu sedang merayu kematian. Tatapan Lu Xiying berubah menjadi gelap saat dia mengangkat tangannya. Tapi saat dia mengangkat tangannya, dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia dikunci oleh aura pembunuh. Ketika dia menoleh, dia melihat Lin Yun menatapnya dengan dingin. Lin. Suara Lu Xiying mulai bergetar, tapi dia tidak tahu mengapa dia takut pada budak pedang ini. Apakah dia seseorang yang bisa kamu sentuh? Lin Yun melesat keluar dan menamparkan wajah Lu Xiying tanpa peringatan. Bab 489 Saya tidak menyinggung ketika tidak ada yang menyinggung saya. Tamparan itu membuat Lu Xiying terbang dan semua murid Akademi Provinsi Surgawi tercengang. Bagaimanapun juga, sangat mengejutkan bagi mereka bahwa Lin Yun kembali, belum lagi dia bahkan menamparkan Lu Xiying. Kamu berani memukulku. Pipi kanan Lu Xiying bengkak karena tamparan itu. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia baru saja ditampar oleh seorang budak pedang. Jadi apa? Kau hanya wanita jalang murahan, cibir Lin Yun sambil matanya bersinar dingin. Ketika dia kembali, hal pertama yang dia lihat adalah Lu Xiying mencoba menamparkan Bai Yi. Jadi bagaimana dia bisa menerimanya dengan tenang? Kamu menghinaku. Mata Lu Xiying berkobar saat tubuhnya mulai bergetar. Dia meraung, aku akan membunuhmu. Dia menerkam ke arah Lin Yun sambil tangannya membentuk cakar yang diarahkan ke kepala Lin Yun. Wajahnya berubah dari kemarahan. Mati kau budak pedang. Bodoh, jawab Lin Yun sambil menamparkan pipi kirinya kali ini. Lu Xiying terlempar ke langit kali ini dan berputar 3 kali di udara karena tamparan itu. Saat dia jatuh ke tanah, kedua pipinya sangat bengkak. Kakak senior Lu. Leng Feng mengamuk ketika dia melihat pemandangan ini dan berteriak, ayo bunuh dia. Seketika, semua murid yang memiliki hubungan baik dengan Lu Xiying menyerbu. Sungguh bodoh, gumam Lin Yun sambil melemparkan tinjunya ke depan. Raungan naga dan harimau bergema dan tinjunya bersinar dengan cahaya keperakan. Tinjunya seperti pedang yang menusuk keluar, belum lagi diperkuat oleh energi pedangnya. Ketika mencapai Leng Feng, itu langsung menghancurkan aura Leng Feng. Ketika pukulan itu mencapai dada Leng Feng, itu menghancurkannya seperti karung pasir. Kemudian, Lin Yun berbalik untuk melihat murid-murid lain yang menyerbu ke arahnya. Tatapannya langsung membuat mereka merinding saat mereka melihat Leng Feng yang terlempar dengan sebuah pukulan. Mereka memegang senjata mereka dengan tangan gemetar. Tak satu pun dari mereka yang berani melangkah maju. Sial, bagaimana ini mungkin? Lu Xiying benar-benar tercengang oleh adegan ini. Dia tidak bisa menahan keterkejutan di matanya karena dia tidak bisa mengerti mengapa seorang budak pedang begitu kuat. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh turun dari langit. Itu adalah Liu Yunyan. Dia menatap Lu Xiying sebelum berbalik untuk melihat Leng Feng yang mengerang kesakitan di tanah. Dia berbicara dengan dingin, sungguh menggembirakan bahwa Anda dapat memulihkan kekuatan Anda. Tapi bukankah kau sedikit terlalu keras dengan seranganmu? Saya tidak menyinggung perasaan orang lain ketika mereka tidak menyinggung perasaan saya. Lu Xiying seharusnya senang karena dia tidak menamparkan Bai Yi. Kalau tidak, aku pasti sudah mematahkan tangannya sekarang, kata Lin Yun dengan dingin tanpa emosi. Aura membunuh dalam nadanya membuat semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka.
Semua murid menjadi marah. Lin Yun terlalu sombong dan tindakannya benar-benar mengabaikan Akademi Provinsi Surgawi. Bagaimanapun, konflik Lu Xiying dan Bai Yi ada di antara mereka, jadi Lin Yun tidak berada di tempat untuk mencampuri urusannya. Sepertinya kamu tidak merasa menyesal sama sekali. Tidak masalah mengapa kamu menyerang, tapi kamu akan membayar harga karena melukai seseorang dari Akademi Provinsi Surgawi. Teriak Liu Yunyan dengan dingin. Detik berikutnya, 10 orang murid yang ganjil menerkam ke arah Lin Yun. Tapi Lin Yun mempertahankan ketenangannya ketika dia melihat mereka yang datang menghadangnya. Tepat pada saat ini, pedang pemakaman bunga di tangan Lu Xiying mulai bergetar saat pedang itu berputar di luar kendalinya. Sialan, berhenti bergerak. Lu Xiying memegang pedang dengan kedua tangannya dengan panik. Tapi apakah dia berpikir bahwa dia bisa menghentikan pedang itu hanya dengan itu? Pedang! Teriak Lin Yun. Segera, pedang pemakaman bunga terbang ke tangannya. Ini sangat sulit bagimu. Lin Yun bergumam saat dia sama sekali tidak menghiraukan murid-murid yang menyerbu ke arahnya. Hal ini membuat mereka semakin marah karena Lin Yun meremehkan mereka. Tapi di detik berikutnya, mereka langsung menyesalinya. Lin Yun menyapu pandangannya dengan senyuman di bibirnya. Pedang pemakaman bunga berbagi hubungan yang dalam dengannya, jadi pedang itu melepaskan cahaya yang menyilaukan di detik berikutnya. Di tangannya, pedang pemakaman bunga telah berubah sepenuhnya dan tidak bisa dihentikan. Lin Yun merasakan pedang itu berdengung, api berkobar di dalam hatinya. Saat bunga Ziyuan mekar, energi asal yang tak terbatas mengalir ke pedang itu. Mengangkat pedang, Lin Yun menebasnya, yang membuat 10 orang muridnya yang ganjil itu terbang keluar. Masing-masing wajah mereka menjadi pucat saat mereka memuntahkan seteguk darah. Sialan! Bagaimana ini mungkin? Mereka semua berseru dengan ketakutan di mata mereka. Tepat pada saat ini, sinar pedang terbang ke arah Lin Yun. Itu berasal dari Liu Yunyan dan serangannya menyapu badai bahkan sebelum mencapai dia. Atas nama pedangku, mekarlah. Bunga Ziyuan di dantian Lin Yun berputar dan sekuntum bunga Ziyuan muncul di langit. Di saat yang sama, Lin Yun mengayunkan pedang di tangannya. Ketika dua serangan itu berbenturan, tanah bergetar hebat karena tabrakan mereka. Dia memblokirnya. Liu Yunyan terkejut. Dia berada dalam tahap yin yang lebih rendah dan Lin Yun mampu menangkis serangannya. Bagaimana cara Lin Yun mengolah hawa asalnya? Tidak ada perubahan pada wajah Lin Yun saat dia mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menahan angin kencang dan mendorong pedangnya lebih jauh. Bersamaan dengan raungan marah dari pedang pemakaman bunga, wajah Liu Yunyan berubah saat dia terlempar ke belakang. Ketika Liu Yunyan mendarat di tanah, murid-murid Akademi Provinsi Surgawi semua tercengang oleh pemandangan yang luar biasa ini. Liu Yunyan, yang berada di tahap yin yang lebih rendah, dipaksa mundur oleh Lin Yun. Ini sama sekali tidak terbayangkan oleh mereka. Tepat ketika Liu Yunyan hendak menyerbu kembali ke depan, Lin Yun mengarahkan pedangnya ke arah Liu Yunyan, yang membuatnya menghentikan gerakannya. Lin Yun berbicara, Liu Yunyan, aku tidak menyukaimu, tapi tidak ada dendam di antara kita. Jadi jangan paksa aku. Jika tidak, tidak ada orang lain yang akan tetap berdiri di sampingmu setelah aku selesai. Sialan. Liu Yunyan menggertakkan giginya karena dia tahu apa yang dikatakan Lin Yun adalah kebenaran. Beberapa saat kemudian, dia menjadi tenang dan menjawab, pergilah. Aku tidak ingin berduel denganmu. Pergi. Aku akan pergi, tapi aku belum selesai. Aku masih belum mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kata-kata Lin Yun membuat Lu Xiying mulai panik. Jalang, kemarilah. Lin Yun menuangkan auranya ke pedangnya dan menangkap Lu Xiying bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Dia mencengkeram leher Lu Xiying dan mengangkatnya dari tanah. Dia bertanya, di mana barang-barangku? Barang apa? Inti binatang buas, artefak kosmik, harta karun rahasia, dan lukisan itu, kata Lin Yun. Lelucon apa ini? Apa menurutmu aku akan mengambil sesuatu yang menjadi milik budak pedang sepertimu? Lu Xiying panik, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengakuinya sekarang. Jika dia melakukannya, maka dia akan kehilangan semua reputasinya di akademi dan hidupnya akan hancur. Lin Yun, kakak senior Lu tidak mengambil barang-barangmu. Biarkan dia pergi. Murid-murid Akademi Provinsi Surgawi berteriak ketika mereka melihat keadaan menyedihkan Lu Xiying. Kau tidak mencurinya. Tawa Lin Yun. Tidak. Aku, Lu Xiying, tidak akan merendahkan diri untuk mencuri sesuatu yang dimiliki oleh seorang budak pedang. Ujar Lu Xiying dengan giginya bergemeletuk. Kau tidak mencuri. Lin Yun memberinya tamparan ketiga tanpa ragu-ragu lalu dia terus menghujani wajahnya dengan rentetan tamparan. Sebelum ada yang bisa bereaksi,
Lin Yun sudah memberinya 9 tamparan yang merenggut separuh nyawanya. Hentikan. Wajah murid-murid Akademi Provinsi Surgawi berubah ketika mereka melihat adegan ini. Liu Yunyan juga tidak bisa menahan diri lebih lama lagi karena Lin Yun terlalu kejam. Dia telah memutuskan bahwa dia akan menjatuhkannya bahkan jika dia harus menyerah pada teratai emas api nila. SSS hentikan. Saya memang mencurinya, teriak Lu Xin. Hal ini langsung membuat Liu Yunyan, yang akan beraksi, sama bengongnya dengan murid-murid lainnya. Lu Xin benar-benar mencurinya. Seorang murid dari Akademi Provinsi Surgawi benar-benar begitu hina. Hajar mereka, teriak Lin Yun. Lu Xin terisak saat dia mulai mengeluarkan benda-benda yang dia curi dari kantong interspasial. Inti binatang alam jiwa surgawi. Sebuah artefak kosmik. Sebuah harta karun rahasia. Astaga, dia benar-benar mencuri begitu banyak barang. Setiap kali Lu Xin mengeluarkan sebuah barang, itu akan menyebabkan kegemparan di sekitarnya. Ketika dia mengeluarkan semuanya, semua orang terkejut. Bahkan Liu Yunyan gemetar dengan wajah pucat. Jadi apa yang dikatakan Lin Yun memang benar selama ini. Setelah menyimpan semuanya, wajah Lin Yun masih gelap saat dia bertanya, di mana lukisan itu? Tidak ada padaku. Itu bersamanya. Lu Xin ketakutan dengan tatapan mata Lin Yun, jadi dia menunjuk ke arah Leng Feng. Ketika Lin Yun mengalihkan pandangannya, Leng Feng mulai berlari tanpa ragu-ragu. Sial, jangan berpikir untuk mengambilnya kembali sekarang karena sudah ada di tanganku. Tapi dia hanya mengambil 3 langkah sebelum dia ditusuk oleh sinar pedang. Lin Yun mengambil kantong interspasial dan menemukan lukisan itu. Dengan itu, dia akhirnya merasa lega. Dia telah mengambil kembali semua barang-barangnya. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya, murid-murid Akademi Provinsi Surgawi mundur beberapa langkah dengan ketakutan di mata mereka. Dia mungkin sedikit terlalu kejam di mata mereka, tapi Lin Yun tidak terlalu peduli dengan cara mereka memandangnya. Dia tidak akan menyinggung perasaan orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaannya, tapi dia akan membalasnya 10 kali lipat jika mereka menyinggung perasaannya. Terlepas dari apakah itu Lu Xin atau Leng Feng, mereka berdua melanggar garis dasarnya. Bab 490 Aturan. Setelah memasukkan pedang pemakaman bunga kembali ke dalam kotak pedang, Lin Yun membawanya di belakangnya. Beratnya kotak itu membuat Lin Yun merasa sedikit tidak nyaman namun nyaman di saat yang sama. Dia sudah lama memiliki kotak pedang itu dan sudah menjadi bagian dari dirinya. Sebagai seorang pendekar pedang, membawa pedangnya kembali adalah saat dia berada dalam kondisi terkuatnya. Ketika murid-murid yang lain melihat bahwa dia akan pergi, mereka menatapnya dengan tatapan yang rumit. Mustahil bagi mereka untuk tidak merasa marah karena sesama murid tewas di depan mata mereka. Tapi ini masih merupakan skandal akademi. Bagaimanapun juga, 2 orang murid berkolusi untuk mencuri barang milik orang luar. Jika berita ini tersebar, siapa yang tahu kehebohan seperti apa yang akan terjadi di prefektur Nether. Jadi meskipun mereka ingin bertindak, mereka tidak melakukannya karena mereka menyadari kekuatan Lin Yun. Selama Liu Yunyan tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya bisa melihat Lin Yun pergi. Apakah kakak Lin akan pergi? Bai Yi merasa kecewa saat melihat tindakan Lin Yun. Dia menggigit bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Berbalik untuk melihat Bai Yi, Lin Yun memberinya senyuman sebelum dia berbalik untuk pergi. Dia masih mengkhawatirkan keselamatan Bai Yi dan dia ingin tinggal jika memungkinkan. Tapi dia telah membunuh seorang murid dan melukai murid yang lain, jadi tidak pantas baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia hanya bisa pergi sekarang setelah dia mengambil barang-barangnya kembali. Paling-paling, dia hanya akan melindunginya dari kegelapan. Tunggu. Liu Yunyan berseru sebelum Lin Yun menghilang. Ada apa? Tanya Lin Yun tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada riak di wajahnya karena dia telah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Tidak mungkin bagi Liu Yunyan untuk memaksanya tinggal di sini. Apakah kamu yang menyelesaikan amukan binatang iblis seperti yang dikatakan Bai Yi? Tanya Liu Yunyan. Itu bukan apa-apa bagiku. Percayalah apa yang kamu inginkan. Dia hanya membantu karena Bai Yi, bukan karena murid-murid Akademi Provinsi Surgawi. Ini mungkin tidak ada artinya bagimu, tapi itu penting bagiku. Saya bisa meminta maaf kepada Anda untuk masalah Lu Xin jika Anda benar-benar orang yang menyelesaikan masalah kami. Kali ini, saya, Liu Yunyan, akan berhutang budi padamu. Akademi Provinsi Surgawi juga akan mengingat kebaikanmu, kata Liu Yunyan. Dia selalu jelas tentang yang benar dan yang salah. Alasan mengapa dia menyimpan pedang pemakaman bunga adalah karena Lin Yun sudah menjadi cacat di matanya.
Jika tidak, dia tidak akan memberikan pedang itu pada Lu Xiying. Dia tidak bisa disalahkan karena Lin Yun belum pulih dari lukanya. Adapun harta yang dibicarakan Lin Yun, semuanya sangat berharga dan terlalu sulit dipercaya di telinganya. Tapi kebenaran ada di depan matanya, jadi Liu Yunyan secara alami harus bertanggung jawab. Selain itu, jika Lin Yun adalah orang yang menyelesaikan masalah mereka, maka dia secara alami harus membalasnya. Ketika Lin Yun berbalik, dia tahu bahwa Liu Yunyan serius dengan kata-katanya. Saudara Lin, jika Anda adalah orang yang menyelesaikan krisis untuk kami, Akademi Provinsi Surgawi pasti akan mengingatnya, kata beberapa murid lainnya. Sebelumnya ketika Bai Yi mengatakannya, mereka tidak mempercayainya karena Lin Yun adalah seorang yang cacat. Tapi Lin Yun sudah membuktikan kekuatannya sekarang, jadi mereka mau tidak mau memikirkan kemungkinannya. Jadi tidak semua murid Akademi Provinsi Surgawi itu jahat. Lin Yun merenung dalam hati saat dia menjelaskan, Dalang adalah orang yang memakai topeng rakun. Kalian seharusnya bisa menentukan Dalang jika kalian mengenalinya. Lin Yun kemudian mengeluarkan topeng rakun merah tua dan melemparkannya. Itu dia. Liu Yunyan memegang topeng itu dengan wajahnya yang berubah. Setelah melihat topeng itu, murid-murid Akademi Provinsi Surgawi yang lain juga memiliki rasa takut di mata mereka. Kemudian, mereka memandang Lin Yun dengan takjub. Sepertinya kalian mengenali orang ini, kata Lin Yun. Tidak hanya itu, kata Liu Yunyan sambil menatap Lin Yun, orang ini adalah murid hantu awan hitam, Leng Yi. 2 tahun yang lalu, hantu awan naga bergabung dengan Paviliun Sayap Darah sebagai tetua tamu dan muridnya juga bergabung dengan Paviliun Sayap Darah. Banyak murid kami yang mati di tangannya. Dia mahir dalam teknik kultivasi yang menyeramkan. Dia kemudian menatap Lin Yun dengan keraguan di matanya, aku punya pertanyaan, tapi aku tidak yakin apakah itu pantas untuk kutanyakan. Lanjutkan. Bahkan saya akan mengalami kesulitan dengan Leng Yi. Bagaimana Anda bisa mengalahkannya? Tanya Liu Yunyan. Aku tidak mengalahkannya. Dia menderita serangan balik dari Arai saat itu dan dia sangat lemah, kata Lin Yun. Jika lawannya tidak menderita serangan balik saat itu, dia tidak akan memiliki waktu yang mudah menghadapi pria bertopeng itu tanpa pedangnya. Tapi sekarang dia memiliki pedangnya, dia yakin bisa mengalahkan pria bertopeng itu jika mereka bertemu lagi setelah dia memurnikan inti binatang alam jiwa surgawi. Dari penjelasan Lin Yun, semua orang menganggapnya masuk akal. Kemudian lagi, masih terasa sulit dipercaya bahwa seorang pendekar pedang alam istana setengah langkah mampu menghancurkan susunan Leng Yi. Kakak senior, bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Kakak Lin pasti orang yang menyelesaikan krisis Draconian Rockrats. Lagi pula, dia sudah berjanji padaku, kata Bai Yi dengan ekspresi bangga. Aku salah paham denganmu, kata Liu Yunyan dengan nada meminta maaf. Dia juga tidak mempercayai kata-kata Bai Yi saat itu. Tidak apa-apa. Hehe, aku tahu kakak Lin akan kembali dan membuktikannya untukku, senyum Bai Yi. Kepolosan Bai Yi membuat Liu Yunyan tersenyum. Jika memungkinkan, saya harap kalian bisa menyerah pada teratai emas api nila. Itu berbahaya, dan aku tidak ingin melihat Bai Yi merayu kematian bersama kalian, kata Lin Yun. Karena mereka telah membuktikan bahwa Leng Yi adalah milik Paviliun Sayap Darah, ini berarti perjalanan itu akan berbahaya. Wajah murid-murid Akademi Provinsi Surgawi berubah menjadi jelek saat mendengar kata-katanya. Apa yang dikatakan Lin Yun memang benar. Paviliun Sayap Darah sudah sulit untuk dihadapi, belum lagi Leng Yi. Kakak Lin, kenapa kau tidak membantu kami lagi? Teratai emas api nila sangat penting bagi kakak senior, pinta Bai Yi. Lagi pula, bagaimana mungkin murid inti dari akademi tidak penting? Lin Yun juga pernah berada di sebuah sekte, jadi dia tahu betapa pentingnya seorang murid inti. Jumlah sumber daya sangat berbeda, tetapi Bai Yi terlalu tidak peka untuk mencobanya lagi. Lin Yun hanya tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Liu Yunyan tersenyum pahit saat mendengar itu. Bai Yi benar-benar naif. Lin Yun jelas tidak menyukai mereka dan dia hanya membantu mereka sebelumnya karena dia. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membantu lagi? Tuan Muda Lin, mengapa kita tidak melakukan pendekatan ini dengan beberapa aturan umum saja? Liu Yunyan menatap Lin Yun. Saya tidak kekurangan batu giok spiritual, kata Lin Yun. Dia mendapatkan 1000 giok spiritual kelas 3 dari mengalahkan Leng Yi, yang telah dia kantongi. Kamu tidak kekurangan giok spiritual, tapi bagaimana dengan teratai emas api nila? Aku yakin tidak akan mudah bagimu untuk mendapatkannya sendiri, saran Liu Yunyan. Dia yakin Lin Yun juga tertarik pada mereka. Sekali lagi, dia jelas-jelas telah meremehkan Lin Yun.
Saya dapat menemukan siapapun untuk bekerja sama dengan kekuatan saya, tetapi saya tidak percaya ada orang yang akan menolak saya. Mari kita ambil paviliun sayap darah sebagai contoh. Aku yakin akan mudah bagiku untuk bekerja sama dengan mereka, jadi mengapa aku harus memilih kalian? Lin Yun menatap Liu Yunyan dengan senyum ceria. Liu Yunyan pasti telah meremehkannya untuk berpikir bahwa dia bisa membawanya ke perahunya tanpa membayar harga. Saya dapat merekomendasikan Anda sebagai diaken tamu Akademi Provinsi Surgawi jika saya menjadi murid inti. Seorang diaken tamu juga bisa melihat-lihat slip giok dan buku-buku kuno. Jika Anda bersedia bekerja untuk akademi, Anda bahkan dapat meningkatkan posisi Anda, kata Liu Yunyan. Posisi diaken tamu tidaklah kecil dan Lin Yun terkejut dengan ketegasan Liu Yunyan. Tidak heran dia memiliki prestise seperti itu di antara kelompoknya. Lin Yun menyapu pandangan sekilas ke arah perkemahan sebelum dia berkata, tapi akademi kalian sudah mengalami kerugian yang signifikan dengan serangan hari ini. Bahkan jika aku membantu, kemungkinan untuk memenangkan paviliun sayap darah tidaklah tinggi. Lebih jauh lagi. Selain itu, pesaing mereka bukan hanya paviliun sayap darah. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Tidakkah kau penasaran mengapa paviliun sayap darah menggunakan jurus yang begitu rendah meski memiliki keunggulan dalam jumlah? Ini berarti mereka takut pada akademi kita. Selain itu, Anda belum pernah melihat kemampuan akademi kami yang sebenarnya, kata Liu Yunyan dengan tenang dengan kebanggaan di matanya. Rune spiritual. Lin Yun langsung memikirkan sesuatu. Dia menyadari bahwa murid-murid Akademi Provinsi Surgawi mahir dengan rune spiritual. Ketika dia melihat Liu Yunyan lagi, dia menyadari bahwa dia mengeluarkan aura yang tak terduga. Dia baru ingat sekarang bahwa Liu Yunyan juga seorang spiritualis kelas 2. Baiklah, saya akan menyetujuinya. Lin Yun setuju tanpa ragu-ragu. Tapi penafian, kamu akan bertanggung jawab untuk berurusan dengan Leng Yi. Jika kau tidak bisa menghadapinya, maka aku juga tidak bisa memenuhi janjiku. Tentu saja, Anda tidak harus mengalahkannya, Anda hanya perlu menahannya, kata Liu Yunyan. Hal ini membuat Lin Yun tertarik karena Liu Yunyan tidak sederhana. Sambil mengangkat alisnya, Lin Yun tersenyum, terserah Anda. Saya akan melakukan yang terbaik. Tapi bagaimana Anda berniat untuk berurusan dengan wanita itu? Lin Yun melirik ke arah Lu Xiyin di pojokan.